Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, dunia tidak mengasihi Allah. Ayat inti kita terdapat dalam 1 Yohanes 3:13. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sebelum kami mulai hari kami ya Tuhan, kami ingin pelajari firman-Mu. Bagaimana indahnya kasih-Mu kepada kami. Tapi kami ingin tahu ya Tuhan, bagaimana keadaan dunia yang tidak mengasihi-Mu, sehingga kami dapat belajar dan kami dapat lebih mengasihi Engkau. Jadilah kehendak-Mu di kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dunia tidak mengasihi Allah. Injil harus disampaikan dengan pertempuran yang bersifat menyerang. Di tengah-tengah pertentangan, bahaya, kerugian, dan penderitaan. Tetapi mereka yang melakukan pekerjaan ini hanya mengikuti langkah guru mereka. Sebagai penebus dunia, tampaknya Kristus senantiasa berhadapan dengan kegagalan. Ia utusan kemurahan kepada dunia kita. Tampaknya melakukan sedikit saja dari pekerjaan yang ingin dilakukannya dalam mengangkat derajat dan menyelamatkan jiwa. Pengaruh setan senantiasa bekerja untuk menentang jalannya, tetapi ia tidak mau tawar hati. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 323. Orang-orang Kristen yang mula-mula itu memang adalah umat-umat yang istimewa. Tingkah laku mereka yang tidak bercelah dan iman mereka yang tidak bisa dibengkokkan merupakan teguran yang senantiasa mengganggu ketentraman orang-orang berdosa. Biarpun jumlah mereka sedikit, tidak mempunyai harta, kedudukan, dan jabatan yang terhormat, mereka menjadi ancaman yang menakutkan bagi pelaku-pelaku kejahatan di mana saja tabiat dan ajaran mereka dinyatakan. Oleh sebab itu, mereka dibenci oleh orang jahat, seperti Habel dibenci oleh Kain abangnya. Dengan alasan itulah Kain membunuh Habel. Demikian juga mereka yang menolak pengendalian roh suci, membunuh umat-umat Allah. Dengan alasan yang sama juga, orang-orang Yahudi menolak dan menyalibkan juru selamat. Oleh karena kesucian dan kekudusan tabiatnya, senantiasa merupakan teguran kepada sifat korup dan mementingkan diri mereka. Sejak zaman Kristus sampai sekarang, murid-murid yang setia telah membangkitkan kebencian dan pertentangan mereka yang mencintai dan mengikuti jalan-jalan dosa. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 47 dan 48. Tuhan memberikan kepadamu kecerdasan dan akal sehat agar engkau dapat memegang janji-janjinya. Dan Yesus siap membantu engkau dalam membentuk karakter yang kuat dan simetris. Testimonis jilid 5 halaman 579. Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan bahwa Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus, harus disampaikan kepada semua orang. Walaupun banyak pertentangan dan kesulitan pada saat menyampaikannya. Begitulah yang Yesus juga lakukan sewaktu berada di dunia ini. Pada saat kita menyampaikan
Injil kepada dunia, sudah barang tentu akan sulit untuk melakukannya dan menyampaikannya. Begitulah yang dibuat oleh setan, sehingga membuat kita kesulitan. Tetapi jangan sampai kita sebagai muridnya menjadi tawar hati, menjadi lemah oleh karena kesulitan-kesulitan itu. Pada saat di zaman Kristen mula-mula, mereka pun sudah mengalami bahkan lebih daripada yang kita alami pada saat ini. Walaupun mereka dengan keadaan yang miskin, tidak memiliki apa-apa, lemah, tidak memiliki jabatan apapun, tetapi mereka masih mau untuk menyampaikan Injil. Sehingga pada saat itu pula banyak orang-orang Yahudi membenci orang-orang Kristen yang mula-mula. Seperti juga yang terjadi dengan Kain, di mana dia membenci Habel. Seperti itulah yang dirasakan juga oleh umat-umat Tuhan, dibenci oleh orang lain. Habel dibenci oleh saudaranya. Oleh sebab itu pada saat ini, kita sudah barang tentu pada saat menyampaikan Injil, banyak yang tidak menyukainya, banyak yang membencinya oleh karena pekabaran itu. Tetapi kita jangan putus asa, karena Tuhan telah memberikan kepada kita kepintaran, kecerdasan, supaya kita dapat menyampaikan Injil ini dan dapat membentuk karakter kita sesuai dengan karakternya. Sehingga dengan demikian kita akan berani untuk menyampaikan Injil di saat dunia membenci Tuhan. Kiranya pada saat ini kita dikuatkan dan menjadi pelajaran bagi kita, walaupun kita dibenci, itu juga yang sudah Yesus alami. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini kami ingin telah mendengarkan firman-Mu. Bagaimana luar biasanya yang telah Engkau alami dahulu, orang-orang Kristen mula-mula, Habel. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami bisa jadi mengalami penderitaan itu. Tapi kami tahu ya Tuhan, Engkau akan menguatkan kami. Pada saat orang-orang membenci Engkau, maka Engkau akan kuatkan kami pula untuk menyatakan kasih-Mu kepada setiap orang yang ada di dunia ini. Kami serahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita.